Saudara, para pemirsa TV-mu yang berbahagia, bahwa Rasulullah mengingatkan kepada umatnya agar menggunakan ketika kita berkecukupan, kita melaksanakan berbagai aktivitas yang baik, ibadah, baik mahdoh ataupun ghair mahdoh, sebelum datangnya masa kefakiran, sebelum datangnya masa kekurangan. Karena tidak ada satupun kegiatan ibadah yang dilakukan tanpa menggunakan materi. Kita dapat berinfak karena kita punya. Kita dapat beribadah, ibadah haji apabila kita mampu, ada biayanya. Oleh karena itu, bagi setiap kaum muslimin yang sudah mampu menunaikan ibadah haji, agar gunakanlah materi yang dia miliki itu untuk menunaikan ibadah haji. Begitu pula apabila kecukupan yang ada pada harta kita, gunakanlah untuk berbagi. Karena berbagi adalah bagian dari ciri orang yang beriman. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhudhu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kamu siapakah pendusta agama? Ternyata yang dikatakan pendusta agama adalah orang yang tidak memiliki kepedulian terhadap sesama, terutama mereka kaum yang lemah, kaum du'afa. Tentu disinilah berbagi itu dengan menggunakan uang ataupun benda ataupun sesuatu yang dapat kita berikan. Oleh karena itu, kata Nabi, ingatlah masa cukup sebelum masa kurang. Kemudian Rasulullah pun mengingatkan kita bahwa gunakanlah masa senggangmu sebelum datang masa sibuk. Kita terkadang ada dalam kondisi santai, tenang, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan dengan nyaman. Oleh karena itu, dalam kondisi tenang, gunakanlah saat itu untuk ibadah sebaik mungkin. Karena kalau datang waktu sibuk atau ada kondisi mendesak, mungkin kita tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna. Bahkan dalam perjalanan pun kita boleh hanya dengan meringkas. Atau mungkin dalam kondisi ketika ada bencana, terkadang kita tidak dapat melaksanakan ibadah itu secara baik. Selanjutnya adalah ingatlah, kata Nabi, gunakan waktu hidupmu sebelum datang kematian. Saudara-saudara, para pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, bahwa kematian itu datang secara tiba-tiba. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajal itu datang. Karena kalau sudah ditentukan waktunya, tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Kita lihat di dalam kehidupan kita, ada orang yang mungkin sedang berjalan tiba-tiba terjatuh. Ada orang yang sedang, ada yang berjoget bahkan lalu terjatuh. Dan berbagai aktivitas lain sehingga yang membawa kematian. Oleh karena itu, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, maka tidak dapatlah kita sesaat pun apakah kita ingin disegerakan ataukah kita ingin diakhirkan. Saudara-saudara, para pemirsa TV-mu yang berbahagia, di mana kematian
adalah sesuatu yang pasti. Semua manusia pasti akan mengalaminya. Dan kematian adalah satu saat di antara di mana orang merasakan sangat menyesal. Mengapa? Ketika orang menghadapi kematian, maka Allah memperlihatkan seluruh amalan dengan pahalanya. Begitu pula Allah memperlihatkan bagaimana kalau orang melakukan keburukan, akibatnya pun dilihatkan. Sehingga ada kisah yang menarik ketika memasuki kematian. Seorang sahabat Nabi berteriak-teriak. Dia bilang, kenapa tidak lebih lama lagi? Kenapa tidak yang lebih bagus lagi? Sang istri merasa bingung. Ada apa? Ternyata orang tersebut, seorang sahabat yang rumahnya jauh dari masjid Nabi, ketika akan meninggal, dia melihat bagaimana pahala perjalanan dia akan mengikuti sholat subuh. Karena dalam kesehariannya, setiap hari dia berjalan pergi ke masjid Nabi, menempuh perjalanan sampai 3 jam. Sehingga Allah memperlihatkan bagaimana pahala baginya. Pemirsa, baiklah, akan kita lanjutkan setelah pariwara yang akan lewat ini.